Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fadlian Rizky Reynaldi, Fatimah Novianti, Latifah Ainun Naim, Eka Rena Dusadi, dan Esti Kusumaningsiwi yang akan menjelaskan sedikit mengenai personal finance. Baik, langsung saja. Apa itu personal finance? Di sini kita mendapati dua pendapat. Yang pertama yaitu menurut Prota dan Johnson. Personal finance management dapat diartikan sebagai proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi keuangan yang dilakukan oleh unit individu. Yang kedua yaitu secara umum, ilmu yang isinya tentang cara mengatur atau mengelola keuangan secara pribadi. Personal finance adalah cara agar mengelola keuangan dapat berjalan dengan baik. Oke, langsung saja kita memasuki ke dalam panduan personal finance. Di sini kita akan mendapati 4 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Di sini kita akan memikirkan tujuan dari pengelolaan keuangan yang sedang dilakukan. Karena merupakan tahapan yang pertama, hendaknya kita harus memikirkan secara matang-matang agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua yaitu merencanakan keuangan. Di sini kita harus selalu merencanakan keuangan secara matang dan secara detail untuk memasuki ke tahap yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, di mana tahap ini adalah tahap yang sangat penting untuk dilakukan karena tanpa adanya pelaksanaan tujuan kita akan tidak tercapai. Dan yang keempat adalah evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi setiap bulan untuk mengontrol program keuangan yang telah kita rencanakan. Kemudian kita memasuki ke dalam prinsip-prinsip personal finance. Jadi di dalam prinsip personal finance terdapat 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu prioritas, yaitu dapat membedakan apa yang membuat uang terus mengalir dan memastikan tetap fokus pada upaya tersebut. Yang kedua adalah penilaian. Keterampilan utama yang biasanya dimiliki oleh para profesional. Orang-orang ambisius selalu memiliki daftar ide tentang cara lain untuk mencapai kesuksesan besar. Yang ketiga adalah pengekangan. Gambaran besar terakhir dari manajemen bisnis yang sukses yang harus diterapkan oleh personal finance. Berkali-kali perencana keuangan duduk bersama orang yang sukses yang entah bagaimana bisa menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Lanjut kita memasuki ke dalam manfaat personal finance. Di sini ada 4 manfaat dari personal finance. Yang pertama yaitu mampu menyusun pendapatan dengan tertib. Yang kedua adalah dapat mengatur segala jenis pengeluaran. Yang ketiga dapat menyimpan dan merencanakan dana masa tua. Dan yang keempat dapat membantu melakukan pembayaran atau tagihan dengan tertib. Di sini kita akan memasuki mengenai pentingnya personal finance. Peran personal finance sangat besar dan penting dalam membuka wacana soal dunia finansial. Yang pertama, bagaimana menyusun anggaran. Yang kedua, bagaimana cara kerja kredit. Yang ketiga, bagaimana memeriksa laporan kredit. Yang keempat, bagaimana mengatasi hutang. Yang kelima, bagaimana pensiun dengan nyaman. Yang keenam, bagaimana memilih perencanaan kesehatan. Yang ketujuh, bagaimana cara membeli asuransi. Dan yang terakhir adalah arti penting real estate. Baik, kita akan memasuki ke dalam pandangan terhadap personal finance. Dalam pandangan hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis mengasumsikan bahwa seorang individu kemungkinan memiliki sedikit atau tidak memiliki pendapatan dari aset keuangan ketika berusaha untuk mengakumulasi kompetensi sebelum menjadi tenaga kerja. Setelah menjadi tenaga kerja, tingkat kekayaan akan meningkat dan mencapai titik maksimum sebelum masa pensiun. Setelah masa pensiun, individu tidak lagi menabung dan hidup dari aset akumulasian. Menurut Ando dan Modigliani 1963, Bloom et al. 2007.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara mengatur keuangan dengan baik. Di sini ada 6 cara yang dapat kita terapkan. Yang pertama yaitu membuat catatan keuangan pribadi. Jika tidak membuat catatan keuangan pribadi, maka kita tidak bisa mengatur keuangan pribadi dengan baik. Kegunaan catatan pribadi sangatlah banyak. Cara ini merupakan cara dasar yang bisa kita lakukan untuk mulai mengatur keuangan pribadi dengan baik. Jika cara ini konsisten kita lakukan, maka keuangan pribadi akan tertata dengan baik dan tidak berantakan. Fungsi dari catatan keuangan pribadi adalah untuk melacak kemana saja kita membelanjakan penghasilan yang kita dapatkan. Selain itu, kita bisa mengetahui pengeluaran apa saja yang bisa kita kurangi, atau jika itu tidak terlalu perlu, yang hanya membuat nominal pengeluaran bertambah. Catatan keuangan pribadi juga bisa untuk tujuan keuangan yang ingin kita gapai dengan rentan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, ingin membeli rumah, mobil, ataupun membeli hal yang lain. Yang kedua yaitu membuat anggaran bulanan. Untuk membuat anggaran bulanan, ada formula yang bisa kita gunakan, yaitu 40, 30, 20, 10. Maksudnya adalah 40% pendapatan untuk biaya pengeluaran sehari-hari, seperti biaya tagihan bulanan hingga keperluan belanja bulanan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30% pendapatan untuk membayar cicilan hutang apabila memiliki hutang. Selanjutnya yang 20% pendapatan untuk menabung atau investasi demi finansial yang baik di masa depan. Dan yang 10%-nya lagi kita alokasikan untuk donasi seperti zakat ataupun persepuluhan. Yang ketiga yaitu buat dana darurat dari tabungan investasi. Dana darurat adalah dana yang amat penting untuk mengantisipasi keadaan darurat atau urgent sehingga tidak mempengaruhi kondisi keuangan kita. Dana darurat adalah dana yang amat penting untuk mengantisipasi keadaan darurat atau urgent sehingga tidak mempengaruhi kondisi keuangan kita. Dalam hidup tentu akan banyak kejadian atau musibah di luar dugaan yang mungkin terjadi, sehingga kita harus memiliki dana darurat. Dana darurat bisa kita dapatkan dari dana yang kita kumpulkan di tabungan investasi. Yang keempat yaitu miliki asuransi kesehatan dan jiwa. Beberapa orang masih berpikir kegunaan dari memiliki asuransi kesehatan dan jiwa. Mereka merasa rugi setiap kali membayar asuransi, namun merasa tidak mendapatkan manfaatnya. Seperti yang dikatakan di poin sebelumnya, bahwa kita tidak bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi atau musibah yang mungkin kita hadapi kelak. Dan itulah fungsi dari memiliki asuransi kesehatan dan jiwa. Dengan memiliki asuransi, banyak manfaat yang bisa kita dapat, antara lain adalah untuk membiayai pengobatan atau perawatan, melindungi aset, dan mencegah kehilangan aset dan hutang. Dapat mengganti pembayaran cicilan dan hutang dan menambah dana untuk kebutuhan keluarga. Yang kelima adalah segera bayarkan utang atau cicilan. Utamakan untuk membayar dan melunasi hutang serta cicilan apabila Anda memilikinya. Karena jika kamu mau mengabaikan hal tersebut, maka itu akan menjerat Anda di kemudian hari dan akhirnya akan mengganggu Anda dalam mengatur keuangan pribadi. Dan yang terakhir adalah hindari utang konsumtif. Utang konsumtif merupakan pinjaman untuk membeli barang yang nilainya terus menurun di masa depan dan tidak menghasilkan keuntungan. Misalnya, Anda berhutang untuk membeli baju, tas, atau topi demi gaya hidup yang terlihat mewah. Namun hal tersebut tidak memberikan penghasilan untukmu. Jika Anda terus melakukan hutang konsumtif, maka hal itu hanya akan membuat keuanganmu semakin tipis. Sekian sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.